Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore sahabat podcast kalian. Hari ini kita kembali bertemu. Kita hari ini kedatangan seorang tamu istimewa di studio Kodim Namlea. Hari ini kita berbincang dengan Komandan Kodim 1506, Bapak Letkol Infantri Heribertus Purwanto. Selamat sore Pak Komandan. Siap, terima kasih Bang Iwan. Selamat datang Pak Komandan. Siap. Jadi ini sebenarnya Pak Komandan, ini saya yang harusnya jadi tamu di sini Komandan. Oh kan? iya. Jadi saya ucapkan terima kasih nih. Iya siap. Apa namanya Bang Farudin. Amin. Siap. Berkenan untuk hadir nih. Amin. Ya. Terima kasih. Jadi ini kan begini Komandan. Ini kan sejumlah program-program di bawah kepemimpinan Pak Dandim. Mungkin masyarakat di luar ini kan banyak yang belum tahu, sehingga mungkin lewat podcast ini kemudian masyarakat di luar bisa teredukasi, tercerahkan, mendapatkan penjelasan dari Pak Dandim berkaitan dengan serangkaian program-program di wilayah Kodim Namlea, terutama di bawah kepemimpinan Pak Dandim. Oh, iya. Mohon izin Pak Dandim, saya kepingin untuk mengajukan beberapa pertanyaan, terutama dalam kaitan dengan kepemimpinan Pak Dandim di wilayah Kodim ini. Izin Pak Dandim. Wilayah Kodim 1505 Namlea ini kan membawahi 2 kabupaten kan? Iya, betul. Kabupaten Buru dan kemudian Kabupaten Buru Selatan kan? Iya. Nah, maksud saya begini, sebelum kita akan membahas lebih detail berkaitan dengan program-program ini, terutama program-program Kodim atau program-program di wilayah program TNI Angkatan Darat, izinkan saya sedikit bagaimana sih potensi dan tantangan dari geografis di wilayah yang Bapak pimpin ini, terutama Buru dan Buru Selatan. Oke. Terima kasih Bang Farudin ya. Jadi memang Kabupaten Buru dan Buru Selatan ini kan dalam satu pulau Buru ya. Oke. Potensinya kalau kami melihat ini sangat luar biasa. Oke. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya Pulau Buru ini menjadi lumbung pangan di Maluku. Kita bisa melihat bahwa produksi padi, produksi beras dari Pulau Buru ini surplus. Itu merupakan potensi yang sangat luar biasa dan tentunya hal itu sangat mendukung program unggulan daripada Bapak Presiden kita. Mewujudkan Indonesia yang memiliki swasembada pangan. Jadi Pulau Buru ini merupakan salah satu daerah penyokong. Tetapi memang di Pulau Buru ini kita perlu melihat memang masih ada keterbatasan, khususnya dalam hal aksesibilitas infrastruktur dasar. Jadi daerahnya juga di beberapa titik itu masih terisolir. Dalam hal ini belum bisa sepenuhnya terakses, baik itu jalan. Kemudian di wilayah Pulau Buru ini secara geografis juga banyak sungai dan dengan banyaknya sungai itu belum semuanya terbangun jembatan. Adapun jembatan yang ada itu masih belum permanen, sehingga memang program-program unggulan ya mungkin perlu kita garis bawahi tadi bukan program saya sebagai Dandim, itu merupakan program unggulan milik TNI Angkatan Darat. Merupakan arahan dari Bapak Presiden menjadi program unggulan Angkatan Darat untuk salah satunya itu untuk mewujudkan aksesibilitas itu. Gitu. Jadi secara potensi sangat besar, tetapi memang perlu sentuhan. Perlu sentuhan negara dan kami ini salah satu perpanjangan tangan daripada negara itu untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Siap. Terima kasih, menarik sekali penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dandim. Sekaligus ini kan juga menjelaskan bahwa banyak publik di luar sana yang belum mengetahui secara detail selain tupoksi TNI dalam berkaitan dengan urusan ketahanan dan keamanan nasional, tetapi di luar tugas-tugas itu kemudian kan ada tugas-tugas tambahan yang mungkin telah dijelaskan oleh Pak Dandim, tetapi mungkin saya kepingin menggali sedikit lebih dalam Pak Dandim. Ini mohon izin Komandan, ini sambil saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan ini Komandan, kan biar masyarakat bisa. Nah ini kan begini Komandan, kan salah satu program prioritas Pak Kasat yaitu TNI AD Manunggal Air, kan?
Ini kan orang di luar nggak tahu ini apa sih manunggal air ini kan. Nah untuk wilayah Buru sendiri, nah maksud saya begini, apa sih bentuk realisasi khususnya terkait dengan yang dimaksud oleh TNI AD Manunggal Air ini, Komandan? Mohon izin bisa dijelaskan, Komandan? Ya, bisa dijawab ya. Jadi saat ini untuk prioritas yang terkait Manunggal Air ini yang pertama itu adalah sumur bor. Ya. Kita melihat bahwasanya ini pulau nih. Dikelilingi oleh air. Tetapi airnya air laut. Begitu kita datang ke desa-desa, itu ternyata banyak masyarakat yang sampai sekarang itu belum mendapatkan akses air bersih. Bahkan di Kota Namlia sendiri, tidak jauh-jauh lah, di depan Kodim itu ada Dusun Nametek ini. Itu selama 14 tahun masyarakat di situ sampai beli air. Loh kok bisa Pak Dandim? Nah itulah karena keterbatasan akses air bersih itu. Makanya di situ melalui program dari TNI Angkatan Darat kita bangun sumur bor di situ. Kita minta tanahnya kepada masyarakat itu, Pak, boleh nggak sebagian tanah ini kita bor di sini, kita bangun menara, kita bikin instalasi air supaya bisa dimanfaatkan masyarakat. Oh kami menyambut baik Pak. Kami selama 15 tahun, kami selama 16 tahun kami membeli air. Dengan adanya program ini kami akan menerima dengan sangat senang hati. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Dan ini dilakukan oleh Kodim Namlia di bawah kepemimpinan Pak Dandim ini. Program ini. Jadi memang kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Di situ kita juga berbicara dengan masyarakat. Pak, kita ini ada keterbatasan tentang tenaga. Jadi minta tolong pada saat kita proses pengerjaan sumur bor sampai membangun instalasinya itu kita butuh partisipasi warga dan mereka sangat menyambut baik sekali. Cukup luar biasa. Kemudian yang kedua, dengan adanya Buru ini sebagai lumbung pangan, memiliki persawahan yang luas. Jadi kita membantu di mana titik-titik yang belum terakses saluran irigasi. Tetapi memang kami batasi bahwa dengan program yang ada ini kami irigasi yang tersier. Jadi sawah-sawah yang belum mendapatkan akses air untuk pengairannya, kita bangun di situ. Demikian. Sehingga semua petani nanti bisa mereka bercocok tanam seperti itu, tidak menunggu hujan turun sehingga dari sungai-sungai besar kita bisa alirkan dari irigasi primer, sekunder kita bisa alirkan ke sawah-sawah mereka. Oh itu yang disebut dengan TNI Manunggal Air ya? Iya betul. Nah ini biar kemudian publik juga bisa tahu ini kan, ini terkait dengan definisi TNI Manunggal Air, rupanya telah dijelaskan oleh Pak Dandim bahwa ini berkaitan dengan problem-problem laten masyarakat, terutama berkaitan dengan kebutuhan air. Baik itu air bersih maupun air untuk kepentingan pertanian ya Pak Dandim ya. Dan luar biasa Pak Dandim kemudian meluangkan waktunya dengan seluruh personel Kodim yang ada kemudian melakukan solusi di tengah-tengah masyarakat. Cukup luar biasa Pak Dandim. Izin Pak Dandim, saya kepingin melanjut lagi ini kan. Ini berarti tanggapan masyarakat cukup luar biasa dengan kehadiran program ini. Partisipasinya luar biasa. Luar biasa. Betul. Karena ini kan untuk kepentingan mereka juga kan Pak Dandim kan. Sangat jarang ini kemudian ada program-program yang kemudian mencerminkan solusi nih kan di tengah-tengah masyarakat. Pak Dandim, ini ada program yang kemudian saya pernah mendapatkan beberapa akses informasi juga yang kemudian menjadi bagian dari program di bawah lingkungan TNI Angkatan Darat Pak Dandim. Terutama program-program yang kemudian langsung berdampak kepada kepentingan masyarakat. Misalnya seperti kayak kalau saya lihat beberapa YouTube, beberapa sosial media yang kemudian ada masyarakat yang kemudian tidak bisa ke sekolah karena akses jembatan nggak ada, lalu putus, lalu kemudian dan seterusnya. Dan beberapa kemudian pidato Bapak Presiden kemudian meminta agar ini menjadi atensi kan dan menjadi perhatian kemudian bisa mendapatkan solusi dan kemudian masyarakat bisa mengakses apa yang menjadi problem itu. Saya dengar kalau nggak salah itu terkait dengan program jembatan Garuda dan kemudian perbaikan rumah tidak layak huni. Bisa Pak Dandim jelaskan berkaitan dengan program ini Pak? Oke, baik. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk rumah tidak layak huni. Yang perlu kita sadari bahwa tidak seluruhnya masyarakat di Pulau Buru ini kan mampu. Mungkin ini terkait dengan seluruh wilayah Indonesia juga ada
lapisan masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya, terutama masalah papan ini, perumahan. Kita melihat bahwa di sini juga ada kelompok masyarakat yang mungkin tidak mampu memiliki rumah permanen. Ya, bentuk rumahnya ini masih semi permanen. Dia dari papan dan itu justru kondisinya sudah tidak layak lagi, hampir roboh. Kemudian kita lihat dari segi ekonominya masyarakat tersebut, dia mungkin sudah tidak mampu lagi untuk mencari kerja. Nah, itulah yang kita sentuh, Bang Farudin. Kita minta kepada mereka apakah bersedia rumahnya itu untuk kita perbaiki. Nah, ini kita ada program melalui pada saat ini kita sedang menjalankan program Bakti TNI AD untuk rakyat. Nah, kita sentuhlah itu mereka itu kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan untuk rumahnya itu kita perbaiki. Dan itu mereka itu masyarakat setempat itu justru sangat mendukung sekali. Kita melihat bagaimana partisipasinya itu sangat luar biasa. Kita datang, kemudian semuanya itu sampai berkumpul. Pak, bahan-bahan apa yang kurang? Kita semua masyarakat di sini kita mau bantu, Pak. Kalau Pak Dandim memang ada barang apa yang belum cukup untuk membangun rumah ibu ini atau bapak ini, kita akan bantu. Dan itu saya buktikan sekali. Ya. Jadi dengan dengan mungkin material yang kita miliki tidak akan mungkin membangun rumah sampai sebagus itu. Tetapi dengan partisipasi dengan masyarakat itu hasilnya sangat luar biasa. Artinya dengan dana yang terbatas, kemudian dengan material yang serba terbatas, kemudian dengan ada intervensi dari program Kodim di bawah kepemimpinan Bapak, seluruh hal yang kemudian menjadi keterbatasan itu bisa menjadi solusi buat masyarakat berkaitan dengan rumah tidak layak huni tadi, Pak. Dan ternyata budaya gotong royong di sini masih kental, Pak. Itu yang sangat luar biasa dari masyarakat Pulau Buru ini. Semuanya datang untuk membantu. Mereka tidak mengharapkan dibayar upah atau apa. Bekerja sampai membangun rumah itu 1,5 bulan sudah jadi. Luar biasa. Itu yang luar biasa di sini. Karena di Maluku ini yang saya tahu bahwa ada budaya gotong royong yang diistilahkan menjadi istilah lokal itu namanya masohi pada dia. Betul, istilahnya masohi. Dan di sini masih terjaga sangat terjaga. Luar biasa di sini. Saya ingat beberapa tahun lalu itu ada rumah masyarakat di Pasar Namlea di Pulau Buru ini, Pasar Namlea, yang rumahnya itu rumah panggung, Pak Dandim. Lalu kemudian karena angin kencang, rumahnya roboh, Pak Dandim. Lalu kemudian beramai-ramailah kemudian itu bukan karena ada program loh, Pak Dandim. Itu tiba-tiba dari Kodim Namlea datang langsung ke lokasi rumah itu langsung kemudian membangun kembali itu rumah. Dalam hati saya, dan itu cukup viral itu, Pak Dandim. Saya bilang ini cukup luar biasa ini, artinya di tengah keterbatasan masyarakat, lalu kemudian tiba-tiba ada program-program kayak begini kemudian dijelaskan oleh Pak Dandim, itu cukup luar biasa dan sangat membantu. Kemarin itu kalau nggak salah, itu saya lihat itu beberapa aktivitas dari beberapa mungkin anggota-anggota Pak Dandim juga ya. Saya lihat di pelabuhan lagi angkat material. Saya lihat besi-besi panjang apa segala macam. Apa jangan sampai itu berkaitan dengan program yang tadi Pak Dandim bilang itu jembatan Garuda itu ya? Betul sekali. Di sini untuk membangun jembatan seperti itu, jembatan gantung. Kita material untuk jembatan gantung tidak bisa kita dapatkan di sini ya. Tidak ada tersedia di wilayah Buru. Jadi memang kita perlu datangkan dari Surabaya, dari Jawa melalui pelabuhan Surabaya masuk ke Namlea. Nah, itu untuk mendukung pembangunan jembatan perintis Garuda. Dan itu juga partisipasi masyarakat luar biasa. Sampai mereka bilang seperti ini, Pak Dandim, kalau perlu Bapak datangkan saja material, kita yang bangun sendiri. Tetapi tidak mungkin seperti itu. Memang pembangunannya harus melalui asistensi teknis supaya konstruksinya juga baik, kemudian bisa bertahan lama. Jadi mereka bekerja bau-membau seperti contoh di Desa Kaki Air, Pak. Kita membawa material itu, kan itu harus menyeberang teluk Namlea. Itu masyarakat setempat itu mendayagunakan perahu-perahu nelayan mereka untuk membantu membawa material-material itu sampai ke titik tersebut. Itu kan sangat luar biasa partisipasi masyarakat. Cukup luar biasa.
Jadi sekaligus para pemirsa sekalian, saya juga sedikit mau menjelaskan, mungkin kalau ada sempat lewat program ini saya bisa akan munculkan beberapa slide foto dan gambar ya. Itu ingin saya jelaskan bahwa Desa Kaki Air itu adalah desa yang diapit oleh 2 sungai. Betul. Dan seluruh aktivitas masyarakat dari kampung sebelah ke kampung sebelah itu kan harus menggunakan perahu kan, sampan kecil segala macam. Dan itu berlangsung itu sudah puluhan tahun. Bahkan sebelum daerah ini jadi kabupaten Pak Dandim. Betul. Nah, artinya dengan adanya program jembatan Garuda ini itu cukup sangat membantu dan menjadi solusi. Betul. Apalagi kita tahu bahwa di lokasi itu jika arus deras, itu kan di situ kan kita tahu ada binatang-binatang buas juga pada Dandim kan, ada buaya kan. Saya saksikan sendiri. Luar biasa. Kami meninjau ke sana pada proses pembangunan jembatan itu. Kemudian saya melihat anak-anak kecil itu sampai terlambat sekolah. Karena apa? Mereka harus menunggu ayahnya kembali dulu dari melaut, baru bisa menjemput mereka dari kampung sebelah untuk naik perahu ke kampung yang ada sekolahnya. Luar biasa. Semoga ke depan dengan adanya jembatan ini, anak-anak itu tidak lagi terlambat sekolah, tidak harus menunggu orang tuanya, mereka bisa menyeberang jembatan kemudian berangkat sekolah. Biar nanti kita akan munculkan dalam slide lah, artinya proses pengerjaan yang kemudian dilakukan oleh pihak Kodim 1506 ya. Lalu berkaitan dengan desa yang tadi Pak Dandim sempat sampaikan di wilayah pesisir juga, berkaitan dengan ada rencana pembuatan jembatan juga ya Pak Dandim ya. Nah itu kan cukup viral itu di media sosial itu. Itu bahkan kalau tidak salah itu tuh pernah dimunculkan itu di TV One itu. Itu apa namanya beberapa anak SD yang kemudian mereka harus memikul tas dan sepatu mereka bisa menyeberangi sungai demi bisa sampai ke sekolah. Mohon dijelaskan Pak Dandim berkaitan dengan jembatan yang direncanakan dan akan dibangun oleh pihak Kodim 6 di bawah kepemimpinan Bapak. Itu berada di desa apa Pak? Kalau yang tayangan itu sempat itu di daerah sepertinya desa Waiflan Pak. Itu di desa itu. Jadi kalau sudah musim hujan, air itu kencang, itu mereka tidak bisa lewat. Cukup luar biasa. Karena jembatan yang ada itu jembatan kayu Pak. Jembatan kayu. Kemudian kalau air besar itu tersapu. Jadi bukan hanya mereka menyeberang harus membawa ini, tetapi kadang-kadang justru mereka tidak bisa berangkat sekolah. Tetapi kalau di desa Waiflan tersebut, kita sudah selesaikan itu jembatan beton dan sudah mereka bisa gunakan. Luar biasa. Jujur saja saya harus berikan aplaus ini buat program yang dilakukan oleh Kodim 6 di bawah kepemimpinan Pak Heri ini. Masya Allah. Pak Heri ini saya masih penasaran ini, saya kepingin masih menggali terus ini Pak Heri, luar biasa. Nah ini saya tahu kan ada beberapa juga menjadi pilar yang disebut oleh menjadi program TNI Angkatan Darat. Selain kalau tidak salah itu kan ada 5 pilar kan Pak Komandan kan. Selain apa namanya kesehatan, kemudian jembatan, kemudian air kan, ada juga program stunting dan lain sebagainya. Nah, maksud saya begini, apakah kemudian di bawah kepemimpinan Pak Heri, Kodim 6 Lea ini juga menyelenggarakan program stunting untuk kepentingan kesehatan anak ya Pak? Ada juga program itu. Cukup luar biasa nih Pak Dandim. Ini semua program diborong sama Kodim 6 Lea. Silakan Pak Dandim. Memang untuk pengentasan stunting ini tidak merupakan arahan daripada pimpinan. Tentu saja memang kita perlu melihat bahwa hebat atau tidaknya suatu negara itu ditentukan dari generasi mudanya. Dari sumber daya manusianya itu perlu dijaga sejak mereka usia dini. Nah, program stunting ini adalah untuk menjaga hal tersebut. Jangan sampai generasi muda kita, anak-anak kita ini sampai kekurangan gizi. Nah, di sini tentunya kami dari Kodim tidak mungkin berdiri sendiri. Data-data kami himpun melalui Pemda, baik itu Kabupaten Buru maupun Buru Selatan tentang angka-angka stunting di daerah mana saja yang cukup tinggi. Nah, memang pada kesempatan ini khususnya
Bakti TNI Adi untuk Rakyat ini, kami juga akan memberikan program bantuan stunting untuk angka yang ada di bawah rata-rata tersebut. Semoga ini bisa cukup membantu bagi generasi muda kita, bagi anak-anak kita ini supaya gizi terpenuhi sehingga sumber daya manusia ke depannya gitu bisa kita jaga. Tentunya ini juga harus cukup luar biasa ini. Kita harus prioritaskan juga. Karena kita menuju Indonesia Emas nih tahun 2045 nih. Tahun 2045. Itu harus didukung dengan generasi muda yang tangguh, baik dari segi jasmani maupun rohani. Pikirannya, kecerdasan mereka harus cukup luar biasa. Mendukung Indonesia Emas itu. Apalagi ini kemudian kan dia sejalankan dengan program pemerintah pusat ini kan berkaitan dengan MBG juga kan Pak. Sehingga kemudian kan ada korelasi agar yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim. Cukup luar biasa ini kan program-program yang diselenggarakan oleh Komandan ini. Wah, ini program Angkatan Darat, Pak. Oh, siap. Izin Komandan, saya masih mau lanjut lagi Komandan. Seluruh program yang dijalankan oleh Komandan ini kan tentu dia tidak mungkin berdiri sendiri kan Komandan. Tentu pasti ada sinergitas kan Komandan dengan Forkopimda, apakah itu dengan pemerintah dan lain sebagainya kan, sehingga kemudian bagaimana seluruh program itu bisa berjalankan dengan sukses Komandan. Mohon izin Komandan berkaitan dengan serangkaian program-program yang dijelaskan oleh Komandan tadi, bagaimana Komandan melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Silakan Komandan. Tentu saja kami melaksanakan komunikasi dan koordinasi ini secara erat ya. Baik itu dari Pemda Kabupaten Buru maupun Pemda Kabupaten Buru Selatan. Program-program yang ada ini jangan sampai salah sasaran. Contoh seperti tadi yang kita sudah bahas, program stunting ini harus melalui data yang kita dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kita akan verifikasi benar-benar secara di lapangan. Oh iya memang layak untuk mendapatkan bantuan sehingga tidak salah sasaran. Komunikasi kita jalin dengan erat dan Pemda dari 2 kabupaten ini sangat menyambut baik dan mereka kita bekerja sangat solid sekali. Dengan program-program yang ada baik itu jembatan. Untuk konsultan teknis, mungkin kami dari pihak Kodim ini kan tentara ini, kadang-kadang kita kekurangan nih dalam hal pengetahuan tentang konsultan teknisnya. Jadi kita menggandeng juga dari dinas PU kabupaten untuk bisa mengasistensi. Pak, kita akan membangun jembatan di sini. Kami sudah punya gambar, kami sudah punya desain yang ditetapkan dari Angkatan Darat. Bantu tolong dalam hal pengerjaannya. Jadi apa yang kita kerjakan ini tidak menyalahi aturan. Setuju. Nah, cukup luar biasa. Kemarin juga kita sudah mengadakan kegiatan pengobatan gratis kepada masyarakat. Kemudian juga kita mengadakan kegiatan sunatan massal juga. Dari Pemda kedua kabupaten mendukung tenaga medisnya. Sangat luar biasa. Mereka juga membantu juga dalam hal obat-obatan. Jadi kita laksanakan dan antusias masyarakat luar biasa. Cukup luar biasa. Yang hadir banyak, anak-anak kecil yang sunatan juga banyak juga. Sampai kami kewalahan itu. Kewalahan. Cukup luar biasa. Komandan, ini kan kadang-kadang kita harus jujur Komandan, kan? Bahwa kadang-kadang kan tugas kayak Komandan begini kan di dalam satu daerah kan nggak mungkin akan lama Komandan. Mohon izin Komandan sekarang sudah menjalankan tugas sebagai Komandan Dandim sudah berapa lama? Hampir 1 tahun. Itu artinya nggak mungkin akan lama Komandan. Nggak akan selamanya. Terhadap seluruh apa yang kemudian menjadi program TNI Angkatan Darat yang kemudian telah diselenggarakan oleh Kodim 1506 dan kemudian di bawah kepemimpinan Pak Heri selaku komandan langsung memastikan bahwa seluruh program-program itu berjalan dengan lancar. Tiba waktunya komandan pasti akan meninggalkan Pulau Buru dan pasti akan menjalankan tugas berikutnya lagi terhadap seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan.
apa harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Dandim mungkin kepada seluruh masyarakat yang ada di Pulau Buru terkhususnya, di Maluku pada umumnya, dan mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Silakan Komandan. Tentang program-program yang sudah kita laksanakan, baik itu pembangunan infrastruktur dasar, baik itu rumah tidak layak huni, sumur bor maupun jembatan, tentunya kami berharap infrastruktur tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya titip untuk bisa dijaga, dirawat secara bersama, sehingga usia pakainya bisa lama. Kalau semuanya itu bisa menjaga hal tersebut, ya semoga hal itu bisa berguna sampai jangka panjang. Bisa dimanfaatkan sampai dengan anak-anak, sampai anak cucunya juga. Jadi harapan kami seperti itu, kami titip semua program-program yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat ini bisa dijaga dengan baik. Dirawat dengan baik. Terima kasih Komandan. Pak Komandan, mohon izin kan, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan buat Komandan kan. Nah, tetapi hal yang paling terpenting adalah substansi dari seluruh program-program di bawah kepemimpinan Pak Dandim ini. Seluruh program TNI Angkatan Darat bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah syukur mungkin ini menjadi legacy yang ditinggalkan oleh Bapak untuk kegiatan atau untuk tugas-tugas yang berikutnya untuk masyarakat Pulau Buru dan masyarakat Buru Selatan. Pak Dandim, terima kasih atas waktunya. Kami juga yang mengucapkan terima kasih Pak Farudin sudah berkenan hadir ini. Saya sudah merepotkan waktunya Pak Dandim, sekaligus kepingin mengulik-ngulik Pak Dandim kan, karena masyarakat di luar ini nggak tahu kan. Saya juga senang ini Bapak mau hadir, nanya ini kan biar bisa tersosialisasi lah apa yang sudah dilakukan oleh Angkatan Darat. Setuju Pak Dandim. Sudah menyentuh ke masyarakat. Setuju. Terima kasih sekali lagi Komandan. Terima kasih. Oke saudara, para pemirsa sekalian, penikmat podcast ini, demikianlah wawancara atau dialog saya dengan Pak Dandim, Pak Heri Purwanto, Letnan Kolonel Infanteri, Komandan Kodim 1506. Semoga dialog yang saya selenggarakan dengan beliau menjadi informasi sekaligus mencerahkan publik, dan kemudian publik tahu seluruh program-program TNI Angkatan Darat yang kemudian diejawantahkan oleh Kodim 1506 kemudian berjalan dengan sukses dan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Dandim atas waktunya. Terima kasih Pak Farudin atas selamat juga. Sore, assalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Komandan. Terima kasih.